Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena telah diberi kesempatan untuk membaca dan mengkaji kitab-kitab para ulama. Beberapanya bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mengambil banyak pelajaran. Beberapa waktu yang lalu kita tentang zikir dan doa berupa kumpulan keterangan dan tanya jawab dari Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah telah kita selesaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang terus berzikir dan tidak lelah untuk berdoa. Selanjutnya mulai malam ini bi'idznillah ta'ala kita akan membaca sebuah karya yang membahas tentang sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sepertiga agama. Kita sering mendengar dan sudah terbiasa membaca bahwa 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat ketika seseorang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah man rabbuka, yang kedua adalah waman nabiyuka, yang ketiga adalah waman dinuka. Pertanyaan pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, siapa nabimu? Yang ketiga adalah apa agamamu? Dan 3 pertanyaan tersebut itu mewakili agama Islam. Artinya kalau kita belajar tentang agama Islam, ya intinya di 3 hal tersebut. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan mengenalnya kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Kita mengenal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kita mengenal dan mengetahui hak-hak Allah Jalla wa Ala yang harus ditunaikan dan dikerjakan oleh hamba. Yang kedua adalah mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang maksud mengenal Nabi Muhammad di sini bukan hanya mengenal namanya, tapi juga semua hal yang terkait tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak kenal, tidak mungkin akan saya. Ya. Apalagi kita
kita sudah menyatakan sebagai pengikut dan umat Nabi Muhammad SAW, maka sungguh menjadi pertanyaan besar, dan itu cukup menyedihkan ketika seseorang mengaku sebagai pengikut dan umat Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mengenal secara dekat siapa Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk poin yang pertama tadi, mengenal Allah Azza wa Jalla dan mencintainya, itu tergantung dengan seberapa dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Yang artinya, katakan wahai Muhammad, artinya sampaikan, terangkan bahwa in kuntum tuhibbunallaha, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kalian harus mengikuti saya. Yang dimaksud saya di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi siapapun yang mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka pengakuannya patut dipertanyakan. Pengakuannya cinta kepada Allah itu hanya ucapan yang tidak dapat dibuktikan. Nah, berikutnya, tidak akan mungkin kita bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW apabila kita tidak mengenal siapa beliau SAW. Kita tidak mampu untuk menjelaskan secara fisik Nabi Muhammad SAW itu bagaimana sosoknya, tinggi, pendek, gemuk, kurus, mata beliau, hidung, telinga, cara berjalan, cara makan, cara minum, cara tidur, cara buang hajat, cara berbicara, cara tidur, rambut beliau SAW, gigi beliau SAW. Kita tidak akan bisa mencintai Nabi SAW kalau tidak mengenal secara fisik, belum lagi mengenal secara akhlak. Sehari-hari Nabi Muhammad SAW itu beraktivitas dan berkegiatan itu bagaimana? Lalu orang-orang dekat, keluarga, kerabat Nabi Muhammad SAW, siapa istri-istrinya, siapa anak-anaknya, siapa anak-anak tirinya, siapa menantunya, siapa cucunya, siapa pamannya, dan beliau berasal dari keluarga mana, suku dan kabilahnya. Artinya banyak hal yang semestinya kita kaji dan seharusnya kita pelajari. Kita ingin memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW, tapi kita sendiri tidak mengenal secara baik, tidak mengenal lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin, sekali lagi, tidak akan mungkin seseorang itu bisa mencintai Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak mengerti tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Maka untuk poin yang ketiga adalah mengenal agamanya, yaitu yang selama ini sudah berusaha kita lakukan dengan mengkaji tentang kitab akidah, zikir, doa, fikih, muamalah dan lain-lainnya, sehingga kaum muslimin yang berbahagia rahimahumullah biidznillah ta'ala dengan izin dari Allah Azza wa Jalla, kita memohon kemudahan dan kelancaran. Mulai malam ini kita akan membaca kitab Nurul Uyun fi Talkhisi Siratil Aminil Ma'mun sallallahu alaihi wasallam. Nurul Uyun, nur itu artinya cahaya. Al-Uyun itu bisa diartikan mata, bisa diartikan dengan juga sumber mata air.
fi talkhisi, yaitu ringkasan siratil aminil ma'mun, ringkasan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW al-aminil ma'mun, seseorang yang terpercaya dan amanah. Nurul Uyun fi talkhisi siratil aminil ma'mun. Nanti kalau mau dipersingkat, kitab ini nanti akan bisa kita sebut dengan kitab Nurul Uyun. Nurul Uyun. Kitab ini ringkasan. Berapa halaman ini? Dimulai dari halaman 14, berarti 112 halaman, ya, 112 halaman. Ini ringkasan dan betul-betul ringkas. Yang meringkas adalah penulis kitab aslinya, Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas namanya. Jadi Ibnu Sayyidin Nas sebelum ini menulis buku namanya Uyunul Athar, ya, Uyunul Athar. Berapa jilid? Kalau yang cetakan sekarang ini 2 jilid, masing-masing jilid total halamannya tapi dikurangi pengantar, daftar isi dan lain-lainnya, itu masing-masing jilid 486 halaman. Berarti kalau 2 jilid berapa itu? 486 kali 2 900 berapa? 72. Begitu betul nggak? Nggak salah bilang. Berapa? Kira-kira begitu. 972. Betul nggak pasal belum? Kira-kira betul. Bahkan hitung yang cepat. Ya, 970 itu asli dari kitab ini. Kalau mau kita baca kitab yang asli di sini, pirang tahun ini. Pertemuannya 2 minggu sekali rata-rata. Sekali baca mungkin 1 halaman sudah bagus. Berarti perlu 900 pertemuan. 900 kali 14 hari, kan 2 minggu sekali. Ya. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak belajar. Karena memperhatikan kondisi, mempertimbangkan juga apa keadaan, maka yang kita pilih adalah ringkasannya. Yang ringkas ini, kalau betul-betul kita baca dan kita pelajari, kemudian kita ingat selalu, insya Allah sudah lebih dari cukup untuk membantu kita mengenal lebih dekat siapa Rasulullah SAW. Kitab Nurul Uyun, ringkasan dari kitab aslinya yang bernama apa? Uyunul Athar. Nanti akan disebutkan juga di sini. Kitab aslinya adalah Uyunul Athar. Ya. Judul lengkapnya Uyunul Athar fi Fununil Maghazi wasyama'il wasiyar. Belakangnya kan saja Uyunul Athar, kemudian fi Fununil Maghazi wasyama'il wasiyar, itu judul aslinya. Kemudian diringkas menjadi Nurul Uyun. Yang menulis siapa? Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Ibn Sayyidin Nas. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sayyidin Nas. Nah, itu catatan yang pertama tentang penulis Ibnu Sayyidin Nas. Ibnu Sayyidin Nas, beliau yang menulis kitab aslinya
Uyunul Atam yang 2 jilid hampir 1000 halaman. Beliau sendiri yang meringkas menjadi kitab Nurul Uyun. Maka kualitas ringkasan ini sangat istimewa. Kenapa? Karena yang meringkas adalah yang menulis catatan kedua atau catatan keduanya, kita akan menyebut penulis dengan Ibnu Sayyidin Nas. Itu catatan kedua. Catatan ketiga, bahwa Ibnu Sayyidin Nas itu tidak hanya satu. Ulama yang dipanggil dan disebut Ibnu Sayyidin Nas itu bukan cuma satu, banyak sekali Ibnu Sayyidin Nas. Jadi nanti jangan heran, kok Ibnu Sayyidin Nas namanya lain. Yang saya pelajari namanya Muhammad bin Muhammad, itu namanya Ahmad bin Muhammad misalnya. Oh, jangan heran, karena yang punya sebutan Ibnu Sayyidin Nas itu tidak hanya satu. Kenapa? Karena Sayyidun Nas ini kakek ke-12. Ya. Jadi Muhammad, nama aslinya yang menulis kitab ini, itu keturunan yang keberapa? Yang ke-12. Itu keturunan yang ke-12. Sehingga yang disebut dengan Ibnu Sayyidin Nas, keturunannya Sayyidun Nas, otomatis 12 generasi. Maka yang menggunakan sebutan keturunannya Sayyidin Nas itu tidak hanya satu. Ada pakliknya, ada simbahnya, ada sepupu dari simbahnya. Semua menggunakan apa? Ibnu Sayyidin Nas. Kalau pendekatannya begini, kalau di Indonesia itu marga. Marga. Dalam Batak, Sumatera Utara dan yang lain namanya marga. Tapi bagian Maluku, Papua namanya fam. Ya, fam itu istilah dari Belanda, berasal dari kata familia. Ya, famili itu artinya keluarga. Famnya apa? Gitu. Kalau marganya apa? Nah, itu untuk memahamkan lebih mudah bahwa Sayyidun Nas itu seperti sebuah marga, sehingga yang menisbatkan diri kepada Ibnu Sayyidin Nas, keturunannya Sayyidin Nas, itu bukan hanya satu. Itu catatan yang ketiga. Baik, kemudian catatan yang berikutnya, karena kitabnya belum selesai, artinya belum selesai diproses, belum sampai ke tangan kita semua. Kalau hari ini kita akan memulai dengan membaca muqaddimah dari Imam Ibnu Sayyidin Nas, kemudian nanti kita akan membaca daftar isi, sehingga ada gambaran untuk kita apa sih isi dari kitab yang sedang kita baca sekarang ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Mutqin Fathruddin Abul Fathi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ibn Sayyidin Nas Al-Ya'muri Ar-Rib'i Ar-Rabi Qaddasallahu Ruhah. Qaddasallahu Ruhah. Beliau lahir di Mesir, ya. Tapi keluarga besarnya dulu berasal dari negeri Yaman. Al-Ya'muri Ar-Rabi itu sebuah kabilah besar di negeri Yaman. Karena memang sejarah bangsa Arab itu tidak bisa lepas dari Yaman. Bahkan kaum Ansor yang ada di kota Madinah
dan penduduk Mekah itu semua dulu dari Yaman. Jadi peradaban bangsa Arab itu dimulai dari negeri ya. Terjadi perang berkali-kali karena diserang. Yaman itu diperebutkan oleh sekian banyak kekuasaan dan kekuatan, mulai dari kekuasaan Persia, demikian juga Habasyah ya, waktu itu ya orang-orang Afrika, belum lagi nanti yang Romawi ya, perang. Jadi akhirnya banyak yang berpencar. Penyebaran terbesar bangsa Arab itu ketika terjadi banjir bandang saat bendungan Tahrim itu jebol, udah banjir di mana-mana. Akhirnya banyak yang pindah, ada yang pindah ke Hijaz, Mekah dan Madinah, ada yang sampai ke negeri Syam, ada yang sampai ke Irak, ada yang sampai ke Mesir. Lebih-lebih ketika Islam semakin tersebar, namanya Al-Madad. Al-Madad itu pasukan bala bantuan ya, pasukan bantuan itu mayoritas berasal dari Yaman. Ketika Islam itu semakin meluas ke India ya, kemudian ke Afrika bagian utara, bahkan Eropa ya, sampai kemudian Asia kecil ke atas sana, itu diperlukan pasukan dalam jumlah yang besar. Dan pasukan itu rata-rata dari negeri Yaman. Maka tersebarlah kabilah dan suku-suku Yaman itu ke berbagai penjuru dunia. Qala rahimahullahu ta'ala ba'da hamdillahi fatihi abwabin nada wa manihi asbabil huda wassalati wassalami ala nabiyhi Muhammadin alladhi ibta'adahu Allahu mahajjatan liman ihtada wa hujjatan ala man ihtada wa alihi wa sahbihi alladhina ahyau sunnatahu ala tulil mada. Ini disebut dengan sajak. Udah jadi bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Arabnya sajak pakai ain, kalau di Indonesia jadi kan bersajak. Bersajak itu huruf terakhirnya sama a atau i atau n semua. Itu namanya sajak. Jadi ba'da hamdillahi, setelah memuji Allah Azza wa Jalla, fatihi abwabin nada, dialah Allah Azza wa Jalla yang telah membuka pintu-pintu kebaikan, wa manihi asbabil huda, yang telah menganugerahkan sebab-sebab petunjuk, wassalati wassalami ala nabiyhi Muhammadin alladzi ta'adahu Allahu mahajjatan liman ihtada. Salawat dan salam untuk nabinya yaitu Muhammad yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai penunjuk jalan bagi mereka yang ingin mendapatkan hidayah, wa hujjatan ala man ihtada. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah hujjah bagi mereka yang memusuhi, wa alihi wa sahbihi alladziina ahyau sunnatahu ala tulil mada. Demikian juga salam untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, mereka yang terus menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang waktu. Qala rahimahullahu ta'ala dalam wada'tu kitabi al-musamma Uyun al-Adab fi Fununil Maghazi wasyama'il wasiyar. Setelah saya menulis sebuah kitab yang berjudul Uyunul Adab fi Fununil Maghazi wasyama'il wasiyar mumti'an fi babihi, sebuah kitab yang lumayan lengkap dalam pembahasan sirah dan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mughniyan amma siwa, dan itu sudah cukup sebagai pegangan liqasidi hadzal ilmi wa tullabi, bagi mereka yang ingin mengerti dan mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hampir 1000 halaman. Ya, hampir 1000 halaman, 972 tadi. 900 berapa? Enggak ya, 486 kok. Berarti 900. Betul ya, 72 ya? 72, hampir 1000 halaman. Bahkan beliau tadi mengatakan
ya 900 halaman lebih membahas sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya itu sudah lengkap lah. Ya. Ketika seseorang itu mempelajari kitab tersebut dengan sungguh-sungguh dan serius, maka sebenarnya mewakili dari kitab-kitab yang lain. Apalagi disusun oleh Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas lebih sistematis. Ya. Nah, kata beliau selanjutnya, ra'aitu an ulakhisa fi hadhihi al-awraqi minhum. Maka saya punya ide dan pandangan untuk menyajikannya dalam sebuah ringkasan fi hadhihi al-awraq, di beberapa lembar saja. Beberapa lembar tapi 112 juga. Itu karena halamannya satu halaman itu pendek-pendek. Baqau ba'khadhu wa naqlu. Ya, karena sifatnya ringkasan, saya berharap ini kemudian nanti mudah untuk dipelajari, gampang kalau misalkan ingin dinukilkan. Wa sahula tanawuluhu wa hamluhu. Ringan untuk dibawa, ringan untuk kemudian dinikmati. Seperti ini. Artinya kemanapun kita pergi bisa itu dimasukkan dalam buku, dalam tas misalkan. Dibawa kemana-mana mau punya. Tapi kalau kemana-mana bawa dua jilid, ya susah. Kalau sekarang udah PDF, lebih mudah lagi. Qala liyakuna lil mubtadi'i tafsiratan wa lil muntahi tadhkiratan. Karena ini ringkasan, maka bagi seorang pemula sudah lumayan bermanfaat. Bagi mereka yang sudah sering mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai pengingat poin-poin pentingnya. Nur wasabaituhu, kitab ini saya beri judul Nurul Uyun fi Talkhisi Siratil Aminil Ma'mun Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanaqulu wa minallahi nastamiddu taufiqana wa iyyahu nas'alu an yusahhila ila kulli khairin tariqana. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah, karena hanya kepada Allah kita memohon taufiknya, kepadanya juga kita memohon kemudahan untuk melakukan setiap kebaikan di jalan yang sedang kita tempuh ini. Saya menyatakan, ya, dan seterusnya. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita akan membaca daftar isinya. Jadi kita punya gambaran secara umum tentang kitab ini di halaman 142. Baik, yang pertama adalah dzikru nasabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan disebutkan nasab keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar menyebut nasab, bukan hanya sekedar menyebut nasab. Agama Islam itu punya dua keistimewaan yang tidak ditemukan di agama yang lain. Yang pertama nasab, yang kedua sanad. Yang pertama nasab, artinya apa? Agama Islam itu sangat memperhatikan nasab, silsilah keluarga. Anaknya siapa, cucunya siapa, ini iparnya siapa, keponakannya siapa, asalmu dari mana, dari jalur ibu, dari jalur bapak, naik ke atas, bapaknya ibu, ibunya ibu, bapaknya bapak, ibunya bapak. Kenapa? Karena agama kita itu sangat menekankan silaturahmi, menyambung hubungan rahim. Agama kita menempatkan keluarga itu sebagai hal yang sangat penting. Oleh karena itu hal-hal yang bisa merusak hubungan keluarga itu dilarang dan diharamkan. Apalagi sampai menghancurkan nasab. Contohnya apa? Na'udzubillah, perbuatan zina. Perbuatan zina itu merusak nasab dan menghancurkannya. Akhirnya saling masuk. Ini anaknya siapa? Nggak tahu. Bapaknya dari mana? Nggak paham. Anak dibuang, bayi ditelantarkan. Itu dilarang. Kenapa? Karena agama kita itu sangat mementingkan tentang nasab.
Yang kedua sanad. Sanad itu apa? Mata rantai riwayat. Sehingga di dalam agama kita nggak bisa sembarangan orang bicara dan nggak sampai orang berbuat, karena dituntut. Dan kamu bicara seperti itu sumbernya dari mana? Kamu melakukan hal itu dasarnya apa? Itu namanya sanad. Karena Mauliduhu sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, masa-masa Nabi Muhammad alaihi wasallam disusui. Nash'atuhu, perkembangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil menuju remaja sampai dewasa. Bi'datuhu sallallahu alaihi wasallam, akan diterangkan bagaimana beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Maghazihi, peperangan-peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, baik terjadi pertempuran maupun yang tidak terjadi pertempuran, itu namanya maghazi. Berapa kali Nabi Muhammad SAW itu berperang, dan berapa kali beliau SAW ikut terlibat secara langsung. Bu'uthuhu sallallahu alaihi wasallam, pasukan yang beliau kirim, tetapi beliau sendiri tidak ikut, tetapi menunjuk dan mempercayakan kepemimpinan itu kepada sahabatnya. Hajjuhu sallallahu alaihi wasallam, hajinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi Muhammad berhaji? Berapa kali Nabi Muhammad alaihi wasallam berhaji? Setelah kewajiban haji itu diturunkan, beliau haji itu hanya 1 kali. Tetapi sebelumnya beliau sudah berhaji 2 kali. Kenapa? Karena haji itu, ibadah haji itu sudah berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ada ibadah haji. Jadi dari dulu Nabi Muhammad sudah mengenal apa itu haji, dan dia sudah pernah berhaji 2 kali. Tapi haji Islam Nabi Muhammad SAW melakukannya 1 kali. Sifatuhu sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma'uhu, nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu punya banyak nama. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ya, ada Nabiur Rahmah, ya, dan sekian nama yang lainnya. Qala akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam, akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita mengerti bahwa kalau ingin mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad alaihi wasallam, ya berarti sehari-harinya harus berakhlak seperti apa, berbuatnya bagaimana. Akluhu sallallahu alaihi wasallam, makan, apa yang beliau makan, bagaimana cara makan, ya, memulai dan mengakhiri makan, adab-adab dan etikanya itu diriwayatkan sampai kepada kita. Libasuhu sallallahu alaihi wasallam, cara berpakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mizahuhu, canda, ya, dan guyonnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu juga senang bercanda, ya. Ada saatnya bercanda, ada waktu-waktu serius. Jadi di situ kita akan membaca canda-canda yang sampai riwayatnya kepada kita, canda-candanya Nabi Muhammad SAW. Zikru zaujatihi, penjelasan tentang siapa istri-istri beliau. Zikru auladihi, akan diterangkan berapa anak Nabi SAW, laki-laki maupun perempuan. Zikru a'mamihi sallallahu alaihi wasallam wa ammatihi, akan diterangkan tentang paman dan bibi Nabi Muhammad SAW dari jalur bapak. Zikru mawalihi sallallahu alaihi wasallam, para pelayan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari kalangan budak, ya. Ada budak-budak yang melayani Nabi Muhammad SAW, dan itu dibebaskan serta dimerdekakan kemudian oleh Nabi Muhammad SAW. Wa min mawalihi al-ahram, akan diterangkan juga siapa, ya, pelayan-pelayan Nabi SAW, tapi
dari kalangan orang merdeka, bukan budak. Sahabat itu statusnya merdeka, bukan budak, tapi sehari-hari melayani Nabi Muhammad SAW. Hawasuhu SAW itu para pengawal pribadi yang mana selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Ya kan, orang penting. Apalagi di saat itu banyak yang membenci dan memusuhi. Zikru rusulihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk, utusan yang beliau percaya untuk membawa surat disampaikan kepada para raja dan penguasa dunia waktu itu. Kutabuhu sallallahu alaihi wasallam, para penulis, sekretaris. Jadi sahabat-sahabat yang memang dipercaya untuk menulis, terutama menulis wahyu Al-Quran yang diturunkan. Sayyafuhu, sayyaf itu al-ghujur, para sahabat yang memang dipercaya dan ditugaskan untuk mengeksekusi mati mereka-mereka yang memang pantas mati. Nujabahu ashabihi sallallahu alaihi wasallam, tokoh-tokoh penting di kalangan para sahabat. Al-Asyaratul Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang sudah dipastikan masuk surga dalam satu kesempatan dalam sebuah hadis yang beliau sampaikan saat itu. Zikru dawabihi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang kendaraan yang beliau miliki, kendaraan yang beliau pakai dan tunggangi sallallahu alaihi wasallam. Zikru silahihi, juga akan diterangkan tentang senjata-senjata milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena senjata yang beliau punya bukan cuma satu, banyak. Qala dzikru adwabihi wa adabihi, penjelasan tentang pakaian, jenis pakaian yang beliau gunakan, serta perabot dan perkakas rumah, ya, supaya kita sadar ternyata kita itu kaya gitu. Kenapa kalau di rumah kita banyak perkakas, banyak perabot. Perkakas dan perabot rumah Nabi SAW itu sedikit dan sederhana. Qala dzikru nubzatin min mu'jizatihi, kemudian halaman 97 nanti akan diterangkan beberapa mukjizat yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir zikru wafatihi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi ini dalam versi yang ringkas. Yang aslinya 2 jilid itu yang hampir 1000 halaman. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai pembuka. Terus catatan yang lain, Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas yang menulis kitab ini, beliau lahir itu tahun 671 Hijriah, meninggalnya 734. Berarti kurang lebih 700 tahun yang lalu. Kitab ini ditulis kurang lebih 700 tahun yang lalu. Sampai sekarang manfaatnya terasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian ini sebagai pembuka dan pengantar. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita sudah memegang kitabnya. Jangan ilmah ya. Oh, aku rasa pesan kitab pemrasa moco Arab. Enggak, yang beli kitab kemudian yang pegang kitab begini itu bukan hanya yang sudah bisa bahasa Arab ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah melimpahkan berkahnya dan rahmatnya untuk kita kan itu. Oh itu ya, sedikit-sedikit lah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qaulihana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.